dari Biro Keuangan. Kalian juga nih kenalan satu persatu dari namanya dan posisinya apa. Mulai dari Kamil ya. Oke, perkenalkan semuanya, aku Rida Fiharani. Di sini aku sebagai Kepala Biro Keuangan BEM FEB Unpad tahun 2024. Halo semuanya, kenalin aku Puspa. Di sini aku sebagai Wakil Kepala Biro Keuangan BEM FEB Unpad 2024. Halo, perkenalkan nama aku Azra, aku dari staf Biro Keuangan. Halo, aku Ramadoni, staf Biro Keuangan. Halo, aku Rahmadi dari staf Biro Keuangan. Halo semuanya, aku Elsie Kizia dari staf Biro Keuangan. Halo semuanya, aku Valia sebagai staf Biro Keuangan. Halo semuanya, aku Nabila dari staf Biro Keuangan. Halo semuanya, aku Faza dari staf Biro Keuangan. Halo semuanya, aku Rahel dari Awardee Biro Keuangan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aska Asranoval. Di sini aku sebagai awardee dari Biro Keuangan. Halo semuanya, aku Fazal Lukman sebagai awardee di Biro Keuangan. Halo semuanya, aku Alma sebagai awardee di Biro Keuangan. Jadi gimana nih perasaannya udah 1 tahun ke BEM? Rama paling berkesan kan? Coba deh. Oke, selama 1 tahun nge-BEM ini di Biro Keuangan atau di BEM FEB Unpad itu jujur seru banget, asik banget, banyak banget pengalaman yang bisa didapatin gitu selama 1 tahun di Biro Keuangan ini juga. Jujur aku udah seneng banget sih selama 1 tahun sebagai staf di Biro Keuangan. Tapi kayak agak apa ya namanya, lumayan ini juga sih, kayak hampa gitu ya, udah selesai gitu ya lokalnya. Jadi ya Belum sedih. iya kayak aduh ntar kedepannya mau ngapain ya kalau udah nggak ikut lagi. Lanjut. Insya Allah. Paling susahnya sih, keluhannya sih susah nagihin uang kas kayak gitu-gitu. Terus departemen yang lain tuh kayak susah banget ngumpulin berkas-berkasnya. Jadi lama kita ke Pak Enda dan Pak Dikinya gitu sih paling kalau dari aku. Aku pengen tahu dong program kalian tuh ada apa aja sih? Oke, jadi proker kita tuh terbagi kedua ya, ada yang seasonal dan ada yang fungsional. Kalau yang seasonal tuh ada transparansi keuangan, ada studi banding, ada upgrading, dan ada safari departemen. Oke, yang fungsional tuh ada guiding keuangan, ada iuran kas, ada KFC atau pembagian OA lain gitu, terus ada guiding keuangan. Kalian apa yang kalian paling berkesan gitu? Mungkin kalau dari aku, proker yang paling berkesan mungkin lagi iuran kas kali ya, karena kan yang ditagih tuh banyak banget dan susah banget gitu. Bahkan ada yang kayak udah janji hari ini ya kak, tapi nggak dibayar-bayar, terus ditagih lagi juga nggak dibayar-bayar akhirnya gitu deh. Sampai sekarang juga ada yang belum dibayar. Oke, yang belum tolong ya dilunasin, kasih. Kalau dari aku sih mungkin bukan proker ya, tapi kalau misalkan rapat rutinan gitu, itu tuh benar-benar yang paling ditunggu-tunggu banget gitu sama kita semua gak sih? Iya gak sih? Soalnya mau TikTokan. Soalnya kalau misalkan rapat tuh mostly semuanya tuh pada datang semua gitu yang nggak absen kan? Iya, jarang-jarang yang absen. Paling satu yang paling berkesan tuh kalau misalkan ada agenda rapat itu tuh benar-benar momen yang paling ditunggu banget ya. Walaupun kadang pas rapat yang nggak sepenuhnya ngebahas rapat gitu, tapi ada games juga sih yang paling seru. TikTokannya seru. TikTokan sih. TikTokan nih siapa? Kalau dari aku sebagai awardee mungkin sama ya, kayak rapat gitu kan, soalnya seru-seru bareng, terus kayak bisa bonding gitu, jadi bisa asik-asik bareng gitu lah. Apa first impression kalian ke Kamil dan Wakabir kalian? Awalnya tuh kan aku daftar ya sengaja sih, jadi semoga aja diterima gitu. Nah pas wawancara tuh aku mikirnya ini pasti wawancaranya kayak tegang gitu kan, soalnya kalau di SMA tuh kalau masuk OSIS tuh kalau wawancara bener-bener tegang banget. Nah aku takutnya kalau di kuliah juga mengalami hal yang sama gitu. Ternyata pas wawancara santai-santai aja, chill gitu, tete sama kakaknya. Chill berarti sama Puspa. Iya chill banget semua. Nah terus waktu itu kan first impression pas apa tuh yang pakai baju warna hitam? Oh ini Mukar. Iya Mukar. Musyawarah kerja. Nah, itu aku sendiri, terus aku tungguin datang Teh Rida sama Teh Puspa. Gimana tuh? Awalnya ini yang wawancara aku. juga jujur ya dari kelihatannya ini dress well, terus gak lelis gitu orangnya. Itu sih pas impressionnya. Nah, next.
Kalau first impression dari aku sebagai awardee, mungkin kan aku ngelihat ada foto ya Teh Rida sama Teh Puspa di bukletnya ya, buklet pendaftarannya. Jadi kalau first impression ya belum ketemu, aku ngira bakal kayak mungkin galak terus serius gitu. Terus apalagi pas wawancara langsung ketemu Teh Puspanya gitu. Jadi awalnya tuh agak deg-degan gitu, tapi ternyata asik. Terus lama-lama pas rapat bareng asik juga, terus nyantai banget, nggak ada serius-serius. Bukan nggak ada serius-seriusnya ya. Maksudnya ya asik gitu lah, nyantai, chill. Aku ke Rida sama Puspa itu awalnya galak, terus ya lama-lama ya masih galak, cuman tapi serius Rida sama Puspa emang agak galak, cuman ada baiknya juga. Baiknya banyak, galaknya ya lumayan juga. Kalau first impression dari aku buat Rida sama Puspa, aku pikirnya baik, ramah, terus nyunda pisan euy. Kalau misalnya aku pertama kali ketemu Teh Rida sama Teh Puspa itu waktu first meeting. Terus emang dari awal udah kelihatan sih mukanya ramah-ramah banget. Jadi aku nggak tegang. Apalagi waktu itu aku datangnya telat. Jadi awalnya aku takut kan. Tapi ternyata nggak, baik banget. Terus aku salfok juga waktu itu, Teh Ridanya wangi banget. Iya jadi iya jadi pokoknya Teh Rida sama Teh Puspa the best banget pokoknya. Kalau dari aku sendiri awalnya tuh first impressionnya Teh Rida sama Teh Puspa ini bakalan, kan ini keuangan jadi kayak bakalan kaku gitu ngebawa keuangan ini, tapi ternyata makin kesini-sininya setelah rapat terus-terusan kayak makin bonding, makin berasa kekeluargaannya sih. Dan menurut aku Teh Rida sama Teh Puspa berhasil banget ngebawa gitu biro keuangan ini berasa banget kekeluargaannya itu sih. Nah, kita sekarang masuk ke sesi game. Teknisnya, jadi nanti aku bakal kasih pertanyaan siapa yang paling ini. Ntar aku bakal countdown dari 3, 2, 1 baru kalian tujuh orang. Ya. Paham? Sip. Pertanyaan pertama dulu. Siapa yang paling suka ngaret kalau misalkan lagi rapat? 3, 2, 1. Alim. Karena Alim orang yang paling sibuk, banyak banget prokernya, pokoknya sibuk banget lah pokoknya. Kayak bahkan lagi rapat aja tuh dia sengaja kayak rapatnya di sini ya, soalnya dia ada rapat lain di situ. Jadi kalau di biro keuangan udah beres, dia pindah lagi ke meja sebelah gitu. Next pertanyaan. Siapa yang paling sering bikin ketawa kalau misalkan lagi rapat? 2, 1. Kalau Rama tuh anaknya hiperaktif banget. Kayak ada aja tingkahnya gitu, dia yang selalu bikin kita ketawa kayak padahal dia tuh nggak dihukum ya kan, kalau dihukum tuh kita bikin TikTok. Nah dia tuh secara sukarela mau bikin TikTok buat yang hukuman. Jadi itu sih lucunya kalau dari Rama. Ya itu sih karena dia kan hyperaktif banget ya. Terus dia TikTokers alias dia suka ngejamet. Terus Rama juga tengil. Ya dia tengil banget lah pokoknya mah. Departemen siapa yang paling sulit buat ditagih? Semua ya. Jangan persenannya masih. Kayaknya jangan yang susah deh, karena hampir semua. Yang gampang kita tahu. Yang gampang. 3, 2, 1. Litbang. Makasih ya Litbang. Oke, kenapa Litbang? Karena mereka tuh paling rajin. Pokoknya kan kita tuh ada sanksi gitu ya kalau mau kalau mau minjem uang kas kita harus lunasin uang kasnya dulu. Nah sedangkan mereka tuh banyak sih butuh itu, cuman sedikit gitu. Cuman dia yang paling takut gitu akan gak dipinjemin uang kasnya tuh. Jadi mereka tuh paling rajin bayar uang kasnya. Dan kira-kira kayaknya dia tuh di bulan Novemberan gitu udah pada lunas uang kasnya. Sedangkan yang itu kayak masih susah banget ditagih-tagih uang kasnya. Say love buat Litbang. Love Litbang. Menurut kalian impian kalian dari awal mulai di biro ini apakah sudah tercapai? Mungkin tujuan dari ikut BEM ini sejauh ini udah kecapai semua ya, karena tujuannya itu pengen tahu gimana sih keuangan di biro keuangan di FEB ini alurnya gimana. Terus kayak banyak juga yang didapat dari ikut biro keuangan, mulai dari soft skill sama hard skill. Juga di biro keuangan ini dapat pengalaman-pengalaman baru yang seru, terus dapat kekeluargaannya juga dapat, semuanya dapat di biro keuangan. Kalau buat aku sendiri dari join BEM ini udah tercapai ekspektasi gitu. Awalnya kan join biro keuangan tuh emang buat nyari pengalaman, dan pengalaman itu tuh
bener-bener di biro keuangan ini tuh dapat semua gitu. Terus juga yang paling penting tuh yang aku rasain kekeluargaannya sih, dan emang semoga kekeluargaan ini tuh bisa berlanjut gitu di periode selanjutnya gitu sih. Jujur kan sesuai dengan passion aku ya, akuntansi ya. Aku juga iseng-iseng aja gimana nanti kalau misalnya lulus akuntansi gitu. Makanya untuk jadi miniatur kecil aku join biro keuangan. Dan biro keuangan itu ternyata kayak gini loh, kalau misalnya perhitungan keuangannya gimana, transparansi keuangannya gimana gitu-gitu. Dan juga kalau misalnya ada indikasi fraud atau kecurangan tuh bisa ketahuan gitu melalui transparansi gitu. Dan juga ini juga aku juga biar bisa ngebayangin sih kalau misalnya di pemerintahan nanti. Jadi kan kalau di pemerintahan kan banyak banget yang misalnya kasus-kasus korupsi atau kayak defisitnya gede banget gitu-gitu. Jadi kalau misalnya aku dari miniatur kecilnya udah tahu ya, mungkin insya Allah ke depannya ketika aku udah masuk ke dunia pekerjaan aku bisa mengetahui gitu gimana ntar ada kecurangan, transparansi, terus mekanisme alur keuangannya dari misalnya untuk pencairan, untuk penarikan, terus pengeluaran pemasukan gitu-gitu sih. Kalau dari aku sendiri, objektif awalku untuk join ke BEM khususnya di biro keuangan, aku tuh pengen nambahin pengalaman di bidang keuangan karena kebetulan aku di SMA juga masuk organisasi sebagai bendahara, dan selain itu juga aku pengen nambah teman di luar prodi aku gitu, dan alhamdulillah semuanya itu tercapai gitu. Cuman sayang banget karena aku cuman awardee jadi waktunya singkat banget, jadi sayang banget udah selesai semua gitu. Oke, mungkin kalau dari aku, jujur aku masuk biro keuangan ini karena emang objektif aku untuk kedepannya itu emang pengen banget jadi kayak finance gitulah terutama. Jadi untuk ekspektasi aku karena aku masih awardee juga, jadi mungkin masih kayak kurang banyak juga lah. Tapi untuk pengalaman sih udah lumayan, kayak ikut-ikut stuban gitu mau di dalam kampus maupun di luar kampus. Jadi untuk pengetahuan tentang keuangan aku udah lumayan cukup luas juga. Tapi mungkin yang belum aku dapetin kayak contoh aku belum ikut proker-proker kayak jadi bendahara dan lain sebagainya. Tapi mungkin karena masih sedikitnya pengalaman itu, mungkin aku kedepannya bakalan lanjut jadi staff di biro keuangan ini. Itu sih dari aku. Kalau dari aku juga awalnya emang aku tuh selalu jadi bendahara dari SD sampai SMA, jadi aku pengen ngelanjutin juga di univ nih. Terus juga di biro keuangan nih kerasa banget bondingnya, kerasa banget kekeluargaannya, dimana aku kerasa banget punya akang teteh lah, yang dimana aku kan anak pertama ya, jadi aku ngerasa banget bisa cerita ke mereka, keluh kesah ke mereka juga. Terus dari awal mereka juga nganggap aku juga sebagai adik mereka mungkin. Terus juga setiap rapat aku nggak pernah males, selalu seneng banget kalau rapat ketemu akang teteh dan teman-teman di sini, soalnya kayak obat lah setelah capeknya di kuliah ketemu mereka di sini. Kalau dari aku awalnya aku emang pengen nambah pengalaman aja di bidang keuangan, terus juga pengen nambah relasi, dan alhamdulillahnya di biro keuangan ini aku dapat itu semua. Aku dapat teman-teman baru yang asik, terus juga kekeluargaan di biro keuangan ini tuh kayak erat banget gitu. Jadi itu aja sih. Kalau dari aku sih karena mau coba organisasi lagi, terus mau tahu orang-orang di kuliah tuh kayak gimana, apakah serem-serem atau enggak. Rupanya ketemu Birka asik-asik semua, sesuai ekspektasi aku, nggak ada yang galak-galak terus serem-serem. Udah itu aja sih. Kalau dari aku objektif aku join BEM tuh udah kayak tercapai, karena di sini aku kan emang tujuannya buat nambah pengalaman di bidang keuangan yang sejalan dengan jurusan aku sekarang. Terus di sini aku juga dapat bisa kenal sama orang-orang fakultas juga waktu ngurusin mega proker dari FEB. Terus kita juga jadi tahu proses pencairan sama pengajuan dana di BEM tuh gimana. Kalau dari aku sebenarnya tujuan ikut biro keuangan ini karena ya biar relevan aja sama jurusan aku, yaitu akuntansi. Terus jadi setelah ikutan ini juga tahu pencairan, terus ngurusin keuangan ke fakultas. Terus kita staff itu tuh masing-masing megang satu mega proker BEM Kema. Di situ juga benar-benar terlatih banget, karena di situ kita benar-benar ngurusin satu proker gede, kita bikin cash flow-nya, kita ya pokoknya ngurusin semua hal tentang keuangan lah di situ. Jadi itu sih banyak banget pembelajarannya kalau ikut biro keuangan ini. Terus bonusnya dapat teman-teman dan keluarga baru yang sangat asik banget.
Kalau dari aku, motivasi buat daftar BEM itu karena aku penasaran aja, karena beda nggak sih dinamika berorganisasi di kuliah sama di sekolah. Terus ternyata ekspektasi aku di awal yang lebih serius lah, lebih politik lah, ternyata nggak sebegitunya, ternyata asik banget ikut BEM itu. Terus dari BEM ini juga aku dapat banyak ilmu, nggak cuma dari ilmu tentang keuangan aja, tapi aku juga mengetahui dalam diri aku kekurangan aku apa aja dan apa yang harus aku lakukan untuk mengimprove kekurangan tersebut. Oke, kalau dari aku, objektif aku dulu saat memutuskan untuk maju jadi kepala biro keuangan, yang pastinya aku ingin mengasah skill leadership aku, karena jujur aku adalah tipe orang yang sebenarnya gak suka dan gak merasa nyaman gitu ketika aku memimpin. Tapi dengan amanah baru sebagai kepala biro keuangan, aku ngerasa dituntut sama diri aku sendiri untuk bisa mengasah skill itu, dan alhamdulillah selama 1 tahun jadi kepala biro keuangan, objektif itu bisa tercapai. Dan juga bonusnya aku sebagai kepala biro keuangan dan Puspa mungkin sebagai wakil kepala biro keuangan tuh kita dalam satu lingkungan BPH ketemu orang-orang keren, terus kita bisa kerja langsung sama KBM Wakabem. Itu salah satu objektif yang emang sangat amat aku syukuri gitu. Jadi aku bisa belajar banyak juga gitu dari lingkungan-lingkungan yang keren itu. Oke, jujur aku pertama kali mau ikut BEM lagi tuh aku awalnya takut banget, kayak gimana-gimana. Cuman dengan tawaran jadi wakil kepala biro ini, karena yang nggak terlalu mimpin banget, jadi aku kayak oh ya udah kalau jadi wakil aku oke lah, mau gitu. Jadi aku dari situ juga aku belajar gimana sih cara ngemimpin sebuah organisasi, ngemimpin sebuah staff yang lumayan cukup banyak di biro keuangan ini, terus tugas yang krusial kayak gimana. Tapi akhirnya aku bisa gitu ngelewatin semua tugas-tugas yang berat itu. Selain itu juga aku dapat banget ilmu-ilmunya di biro keuangan ini, mulai dari penganggaran, terus mitigasi resiko buat uang-uang yang nggak bisa reimburse tuh kayak gimana. Terus juga awareness aku kayak gimana tuh sangat-sangat develop banget gitu dengan join BEM ini. Selain itu juga networking aku emang bener setuju kata Rida, di BEM Kema FEB Unpad ini banyak banget orang-orang yang sangat capable, yang berkualitas. Jadi aku bisa kenal sama orang-orang yang kayak gitu. Dan sangat bersyukur banget sih masuk BEM Kema FEB Unpad. Sejauh ini objektif aku juga kecapai. Apa pesan terakhir untuk teman-teman biro dan untuk Poros Eskalasi? Kalau pesanan dari aku untuk teman-teman di biro keuangan dan teman-teman di Poros Eskalasi adalah semoga kita semua sukses di jalannya masing-masing, dan semoga UASnya lancar, dapat nilai yang baik. Semoga dapatkan IP dan IPK 4 gitu. Amin. Pesan aku buat biro keuangan sama Poros Eskalasi, semoga bisa tercapai tujuannya untuk kedepannya, dan juga jangan lupa dari kekeluargaan yang kamu ikut di organisasi sebelumnya, terutama di BEM Kema FEB tahun 2024. Dan juga saran aku yang terakhir untuk Awardi, semoga untuk tahun depan bisa daftar juga menjadi staf di BEM Kema FEB 2025 nanti. Kalau dari aku pesannya untuk biro keuangan sama Poros Eskalasi, pertama aku mau ngucapin dulu sih terima kasih udah selama 1 tahun ini melalui bersama-sama gitu. Kayak jadi untuk pesannya dari aku untuk biro keuangan sama Poros Eskalasi, terima kasih udah melewati 1 tahun ini bareng-bareng gitu, udah nimbulin juga kekeluargaannya, sama terima kasih atas kerja kerasnya buat terus berkontribusi di kabinet ini. Semoga kedepannya kita semua bisa sukses di jalan masing-masing gitu. Buat teman-teman Biro Keuangan dan Poros Eskalasi, terima kasih udah mau nerima aku menjadi bagian dari kabinet ini, kabinet Poros Eskalasi. Semoga apa yang kita laluin selama setahun ini jadi pelajaran buat kita semua, biar kita terus tumbuh, terus berkembang. Semoga teman-teman di Biro Keuangan dan Poros Eskalasi ini sukses ke depannya. Pesan dari aku buat Akang, Teteh, dan teman-teman Biro Keuangan dan Kabinet Poros Eskalasi, semoga pengalaman 1 tahun di BEM ini menjadi pengalaman yang berharga dan bermanfaat buat kita semua.
serta bisa jadi sebuah poin buat kita untuk sukses di masa depan. Pesan untuk Biro Keuangan dan juga teman-teman poros eskalasi dari aku, semoga semuanya dilancarin urusan perkuliahan dan lain-lainnya. Semoga pengalaman BEM 1 tahun ini bisa menjadi bekal dan juga bermanfaat untuk kedepannya, dan juga apa yang udah dibuat, rasa kekeluargaan, rasa nyaman dan semuanya bisa selalu tumbuh dan juga nggak pernah hilang untuk BEM FEB tahun-tahun kedepannya. Oke, pesan dari aku buat teman-teman Biro Keuangan dan poros eskalasi, semoga pengalaman kita nge-BEM selama 1 tahun ini tuh bisa bermanfaat ke depannya, hal-hal positifnya bisa bermanfaat juga buat ke depannya. Sukses buat kita semua. Udah sih itu aja. Kalau pesan-pesan untuk Birke dan juga anak-anak BEM, semoga semuanya 1 tahun ini bermanfaat buat kita semua sebagai pondasi bersosialisasi. Yang emang sedang lagi nyari magang atau skripsi, semoga dipermudah, amin ya Allah. Dan untuk kedepannya, untuk Birke, semoga gak saling lupain, walaupun misalkan udah ada yang mau magang, ada apa, pokoknya gak boleh lupain. Itu aja sih. Makasih. Semoga 1 tahun di BEM ini tuh membawa manfaat yang baik buat kedepannya. Terus juga semuanya sukses di jalannya masing-masing, dan juga buat Biro Keuangan tetap dijaga kekeluargaannya meskipun udah sibuk masing-masing pastinya, tapi tetap saling berkomunikasi satu sama lain. Pertama aku mau ngucapin terima kasih dulu kepada Akang Teteh dan teman-teman untuk kerja kerasnya selama ini. Semoga walaupun kabinet poros eskalasi udah selesai, keluargaannya tetap terjalin, dan juga semoga semua yang diusahakan dan juga keinginannya dimudahkan dan juga tercapai. Sebelumnya aku mau ngucapin dulu terima kasih untuk Akang Teteh di sini, terutama di Biro Keuangan yang udah mau nerima aku jadi awardee di sini. Untuk Biro Keuangan di tahun kedepannya bisa lebih upgrade lagi dan bisa lebih jauh lebih baik lagi lah kedepannya. Dan aku harap juga untuk teman-teman aku di sini, terutama yang awardee, bisa lanjut juga di Biro Keuangan ini untuk bisa mengamanahkan apa yang sudah diamanahi dari Kang Teteh di sini. Terus juga untuk poros eskalasi, karena udah selesai juga kan masa kepemimpinan di poros eskalasi ini dan akan ada pergantian jabatan. Aku harap untuk kedepannya bisa jauh berkembang dan bisa lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan juga aku harap untuk semuanya dari Biro Keuangan dan juga teman-teman aku yang di poros eskalasi, apa yang mereka cita-citakan dan apa yang mereka inginkan bisa terkabulkan dan tersemogakan. Itu sih dari aku. Oke, sebelumnya aku minta makasih banyak buat kabinet poros eskalasi udah aku bisa menjadi bagian dari kabinet ini. Tolong ambil aja pelajaran-pelajaran positifnya dari 1 tahun ke belakang ini. Jadikan BEM Kema ini salah satu pelajaran buat kalian buat menunjang karir ke depannya, buat pembekalan ke depannya. Terus jangan pernah berhenti belajar, explore aja pengalaman-pengalaman yang baru, jangan pernah berhenti di BEM Kema ini. Oke, sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman Biro Keuangan yang sudah membersamai aku selama 1 tahun ini, yang sudah mau belajar bareng-bareng, yang sudah mau berdinamika di Biro Keuangan. Nah, pesan untuk teman-teman Biro Keuangan, semoga selama 1 tahun kalian menjadi bagian dari Biro Keuangan ini, kalian bisa mengambil sedikit banyak pembelajaran untuk kalian manfaatkan, untuk kalian realisasikan nanti di kehidupan kalian selanjutnya. Dan juga semoga semangat kalian nggak berhenti di sini aja. Kedepannya masih banyak pembelajaran-pembelajaran yang mungkin kalian bisa pelajari gitu di tempat lain. Kebersamaan kita, kekeluargaan kita nggak berhenti setelah kita demis. Semoga kalian masih tetap ingat kita dulu pernah senang sedih bersama, kita pernah sedih-sedih bersama, kita pernah capek-capek bersama. Dan pokoknya semoga kita kedepannya nggak akan pernah ada yang lupa satu sama lain gitu. Dan untuk teman-teman poros eskalasi, selesainya kabinet ini bukan langkah terakhir kalian, tapi ini adalah awal kalian untuk makin belajar dan mengepakkan sayap kalian dimanapun tempat kalian yang akan tuju nanti. Dah.